Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan. Dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Santa Maria Bunda Allah hadir untuk kita dan akan menjadi pelindung gereja paroki kita. Semoga pelindung baru ini sungguh menjadi semangat menggereja kita, di mana besok tanggal 4 Januari, Gembala Utama Keuskupan Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rubiatmoko akan rawuh di gereja kita ini, memberkati Santa Maria Bunda Allah, pelindung gereja kita, dan sekaligus menetapkan gereja kita menjadi gereja paroki administratif, Gereja Santa Maria Bunda Allah, Paroki Plamongan Indah di Semarang. Ibu bapak, saudari saudaraku yang terkasih, tanggal 1 adalah hari raya Santa Maria Bunda Allah. Maka dari itu, hari ini dan besok pagi kita merayakan pesta hari raya itu. Merayakan pertama kali pelindung gereja paroki kita. Dan semoga sungguh perayaan ini menjadi daya kekuatan kita untuk menggereja, di mana Bunda Maria sungguh Bunda Allah dan Bunda Gereja. Dan kita bersyukur bahwa telah memiliki juga lagu Maria Bunda Allah Mater Dei yang nanti akan dinyanyikan
oleh kor yang dengan seragam merah menyala ini, dengan lantang di lagu penutup nanti, Mater Dei Maria Bunda Allah. Ibu bapak, saudari saudaraku yang terkasih, orang Jawa mengatakan Theotokos, Maria Bunda Allah. Seorang pribadi manusia yang melahirkan Allah. Ia Bunda Putra Allah abadi yang menjadi manusia, Putra Tunggal Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan dunia. Dia adalah Allah itu sendiri. Maka pertama kali merayakan pelindung gereja paroki kita Santa Maria Bunda Allah, mari sedikit belajar semangat spiritualitas yang dimiliki Santa Maria Bunda Allah yang akan menjadi pelindung gereja paroki kita tercinta. Yang pertama, seorang ibu melahirkan anak, dan ketika anak itu menjadi pribadi yang bermakna, pribadi yang dibanggakan, sungguh ibu itu terberkati. Bahkan ada ungkapan dalam kitab suci, tidak ada seorang wanita yang melahirkan anak seperti Yohanes. Namun ternyata Bunda Maria, pribadi yang dipilih Allah untuk melahirkan Allah. Kiranya Bunda Maria ini penuh rahmat, terberkati. Dan semoga keyakinan ini sungguh membawa kita kepada semangat. Melalui Bunda Maria, kita semua gereja dibawa kepada keselamatan. Tidak ada pribadi yang bisa menyelamatkan diri sendiri. Kita semua berdosa, salah keliru, jatuh dalam jurang dosa, dan tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Allah yang begitu besar cintanya kepada manusia memberikan putra tunggalnya melalui Bunda Maria, lahir putra tunggal Allah, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Dan oleh karenanya kita manusia yang berdosa dibawa dalam keselamatan. Yang kedua, Maria adalah teladan hidup, teladan kekudusan, teladan ketaatan, dan teladan pengabdian. Di dalam Efesus 1 ayat 4 disampaikan demikian, sebab di dalam Dia, yaitu Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita semua dipilih Tuhan, dikuduskan, terlebih dengan sakramen inisiasi, baptis, ekaristi, dan penguatan atau krisma. Kita dikuduskan, diurapi benar-benar. Dan Bunda Maria adalah pribadi manusia yang memenuhi secara sempurna ayat ini. Di dalam Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bunda Maria memenuhi ayat di mana dia tak bercacat.
di hadapan Allah. Tentu kula panjenengan, saya, saudari-saudaraku yang terkasih, banyak cacatnya, banyak bopeng-bopengnya, banyak kelirunya, banyak salah, banyak dosanya. Namun Bunda Maria tak bercacat di hadapan Allah. Dan inilah maka Bunda Maria dikatakan disebut penuh rahmat. Dan semoga sungguh keyakinan ini membawa kita untuk selalu meneladan Bunda Maria. Teladan ketaatan. Sejak menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, Bunda Maria sungguh setia. Meskipun tidak jelas engkau akan mengandung dari Roh Kudus, piye kuwi sebagai manusia tak jelas. Maka mari kita juga belajar taat, setia meskipun tidak jelas. Waktu saya diutus ke sini sebagai Romo, kok diutus di gereja wilayah, tidak jelas. Romo kok di gereja wilayah, tidak ada itu. Adanya itu ya di paroki. Tidak jelas. Nanti saya di sana ngapain, tidak jelas. Ketemu dengan siapa, gerejanya seperti apa, tidak jelas. Mangkat baik. Sendika dawuh. Nah, sering juga kita mengalami sesuatu yang tidak jelas. Entah dalam keluarga kita, dalam pekerjaan, di dalam menggereja, mungkin sungguh tidak terlalu jelas atau bahkan tidak jelas. Namun kita tahu kehendak Tuhan itu baik adanya. Dan semoga kita sebagai umat beriman sungguh menjadi pribadi yang setia, yang taat. Dan semoga ini menjadi keutamaan hidup kita. Mau mengandung dan mengandung tidak diberi jaminan. Nanti kamu mengandung lalu diopeni, enggak. Harus ke Mesir, harus ke sini, lari ke sana, diancam dibunuh. Iki aku terberkati apa dikuyo-kuyo? Namun Bunda Maria setia. Tidak obor-obor belarak, tidak mutung. Tidak berhenti di jalan. Loh, katanya aku penuh rahmat. Lah kok yang ku jalani seperti ini? Melahirkan di kandang domba. Apakah ada ibu-ibu yang melahirkan di kandang? Melahirkan putra Allah, lah kok di kandang? Kok tidak di rumah sakit? Tidak mendapat penginapan? Iki kepiye toh? Pasti sebagai manusia berontak, protes. Maka Bunda Maria terkenal sekali menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Nah, semoga kita tidak takut, tidak khawatir, ragu-ragu. Mungkin, loh, katanya Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha baik, maha murah hati. Lah kok rezekiku mong semene? Lah kok bijiku remedi? Lah kok aku ra iso nyaur utang? Tetap percaya seperti Bunda Maria, bahkan setia sampai di kaki salib. Lalu kemudian Yesus diturunkan, Bunda Maria membopong, lalu kemudian muncul patung Pieta. Ketaatan, kesetiaan. Dan ternyata setia dalam duka, sakit, malang. Itulah Bunda Maria. Dan ibu bapak yang sudah berkeluarga berjanji setia dalam duka, dalam malang, dalam sakit. Nah, semoga sungguh menggereja
di keluarga, di lingkungan, dan nanti di paroki, tidak mungkin akan lurus, mulus, hanya senang, hanya bahagia, tidak mungkin. Menggereja juga ada geronjalnya, ada kerikilnya, mungkin ada konfliknya, perbedaan pendapat, sangat lumrah. Semoga kita setia, tidak mutung, tidak berhenti di jalan. Amin. Amin. Teladan pengabdian. Kaula menika abdining Allah, sendika ing dawuh dalem. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Semoga kita juga bisa mengatakan ini. Terlebih mulai tanggal 1 Januari ini, kita berlindung pada Santa Maria Bunda Allah. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Mau menjalani kehendak perintah Tuhan, bukan hanya perintah kehendak saya, namun kehendak perintah Tuhan. Indahnya seorang bapak, ibu, anak, kalau dia tidak hanya menuruti kehendak sendiri, namun sungguh mewujudkan kehendak Tuhan. Dan pastilah dia sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai imam, bruder, suster, sebagai ketua lingkungan, ketua bidang, pengurus wilayah, pengurus gereja paroki kita, lektor, pemazmur, prodiakon, misdinar, kor organis. Aku mau menjadi hamba Tuhan yang mewujudkan perintah Tuhan. Indahnya gereja keluarga, gereja lingkungan, gereja paroki kita. Dan yang ketiga, Bunda Maria, Bunda Gereja. Pribadi yang sungguh pertama percaya pada karya keselamatan adalah Bunda Maria saat menerima kabar sukacita. Menyimpan, tidak jelas, disimpan dalam hati, setia sampai mati. Dan dia adalah pribadi yang memberikan seluruh hidupnya untuk putranya. Bahkan tidak diceritakan Santo Yusuf saat Tuhan Yesus wafat di salib, namun yang diceritakan adalah Bunda Maria. Mungkin juga Yusuf ada, namun yang disampaikan kitab suci Bunda Maria memberikan total. Nah, semoga kita juga mau memberikan cinta kita, perhatian kita, energi kita untuk gereja keluarga kita, gereja terkecil kita, gereja lingkungan kita, gereja wilayah, gereja paroki kita, memberikan yang terbaik. Maka seperti John F. Kennedy, jangan tanyakan apa yang negara berikan padamu, namun tanyakan apa yang kau berikan untuk negaramu. Jangan kau tanyakan apa yang diberikan keluarga untukmu, tanyakan padamu apa yang kau berikan pada keluargamu, pada lingkunganmu, pada wilayahmu, pada gereja parokimu. Dan kamu akan menjadi pribadi yang bermakna, pribadi yang berharga di dalam keluarga, di dalam lingkungan dan gereja. Pribadi yang menuntut itu besengut, jepaprut, namun pribadi yang memberikan diri untuk keluarga, dia bahagia, aku bisa memberi yang terbaik untuk keluargaku, untuk lingkunganku, untuk wilayah dan gerejaku. Semoga sungguh keteladanan Bunda Maria sungguh ada di dalam hati kita, dan kita juga akan memberikan yang terbaik untuk gereja keluarga, gereja lingkungan, gereja wilayah, gereja paroki kita. Dan semoga sungguh Bunda Allah, Bunda Gereja menemani, melindungi kita untuk kita semua mengawali sebagai gereja paroki administratif melangkah bersama, guyub rukun, santoso,
berjalan bersama penuh sukacita. Amin. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.